ceritanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ada salah seorang guru kita di Mekah, yaitu Maulana Syekh Dr. Ismail Usman Zain Ali Al-Yamanil Makki. Singkat cerita, dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah, setiap Nabi keluar salat subuh berjamaah di Raudah. Bilang sugul lekan gedeng untuk solat subuh berjamaah di Raudah. Sugul deside Nabi untuk solat berjamaah di Raudah. Selalu deside Nabi menemukan gumama. Selalu deside Nabi menjumpai sampah. Ini juru lawang. Buka lawang deside Nabi mau solat berjamaah di Raudah. Wah, luwe jamaah sana. Embun deside Nabi. Deside Nabi pungut sampah-sampah nih. Tiap hari seperti ini yang terjadi. Tapi di sini Nabi tidak pernah dendam. Pada satu hari pagi subuh, tatkala Nabi mereka itu sedang seolah-olah tidak setuju, tidak bersyukur, tidak bergembira dengan lahirnya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi insyaallah kalau di Kuang kita punya benteng pertahanan, kita punya pondok pesantren, kita punya majelis pengajian, semuanya ini hakikatnya sebagai benteng pertahanan agar keyakinan-keyakinan, paham-paham yang baru tidak bisa merasuk, tidak bisa masuk di tempat pelungguh-pelungguh niki. Tapi tiang yakin pokok sakerja aman. Kita punya Ninik dah Al-Maghfurlah Tuan Guru Zainal Abidin Ali. Beliau tokoh kita. Beliau adalah pepadu kita. Beliau adalah pendekar kita. Ndek bani dengan ajak-ajak tamu. Tidak berani orang sembarang akan menyebarkan paham, karena ada Ninida Al-Maghfurlah Tuan Guru Kiai Haji Zainal Abidin Ali yang ada di Sakri. Nah, ceritanya Pak Apeng adalah murid kecintaan. Cerita tertunduk jaga setun kira-kira satu doang ketuanan itu. Dia doang tersuruh tukang ngebang cerita Pak Apeng. Berkat berkhidmat di Bapak Tuan Guru Zainal Abidin Sakre, alhamdulillah Pak Apeng tahun tiap pondok pesantren. Ya, luar biasa. Itu namanya barokah Pak Apeng. Barokah kita iring orang alim, orang hebat. Suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan barokahnya. Sama dengan tiang pribadi waktu tiang mahat dek tahu pidato meni para ceket pidato adik-adik pasik surut tegelemik marak meni langsung marak dengan setrum isi listrik begigit. Tatkala tiang disuruh pidato sambut-sambutan doang atau baca salatun nahdatain doang, masya Allah belekan datang usengan nih ajaib langsung temili menek, ajaib langsung temili anang jeding. Itulah keadaan dia, pengalaman tiang selama mahal. Lagu alhamdulillah selama di Mekah Al-Mukarramah iring para ulama-ulama, para masaih-masaih ngaji pidato ulik-ulik butahun pidato seleo duleo ngonek-ngonek butahun. Itu namanya barokah. Makanya tatkala saya lihat adik-adik tiang bijajari pelonggoh di lomba-lomba SD, SMP, sanawiyah, aliyah, masya Allah bisa pidato dia, merasa kalah tiang. Karena tiang selalu ingat waktu tiang mahat aja tidak bisa seperti ini. Seperti MC ini misalnya pakai bahasa Arab dia, padahal orang Kuang Derek. Waktu tiang mahat tidak bisa seperti ini, tiang nganjang doang langsung dengan seteruman. Tiang merasa kalah, tidak bisa seperti bijajari pelunggum sami. Tapi alhamdulillah berkat kita ngiring, berkat tiang ngiring para ulama-ulama
para masaih-masaih kita, guru-guru kita yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah tahun pidato jengkar nengke. Nah, mungkin itulah yang terjadi pada Pak Sapar namanya dari Kuam Diri. Berkat seiring tuan guru, alhamdulillah beliau juga bisa untuk meneruskan perjuangan ini Tuan Guru Zainal Abidin. Nah, yang kembali jemaah sami. Jadi dalam memperingati maulidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti mungkin niki adalah bukti kecintaan tiang pelonggong kepada deside Nabi. Tapi tidak cukup hanya dengan memperingati maulid seperti niki untuk membuktikan kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih utama lagi adalah agar tiang pelonggong peduli kepada anak-anak yang sama perjalanan hidupnya dengan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar pelonggong peduli kepada anak yatim piatu, bila perlu tatkala ada acara pengajian maulid, kita santuni anak-anak yatim. Itu yang jarang tiang temukan. Tidak semua pengajian maulid menampakkan kepeduliannya, kecintaannya kepada yatim piatu. Padahal sekarang tak lalu kaling tak bungkusan doang jaja-jaja nu papeng cibugo bagian pada 5.000, masya-Allah, bahagia luar biasa. Ya, mudah-mudahan juga di ponpes kita di Mabede LKS atau di Mabede PA belum punya. Mudah-mudahan di ponpes kita juga udah ada. Oh, alhamdulillah sudah ada. Berarti melalui Pondok Pesantren Pelonggom sudah ada lembaga kesejahteraan anak. Lewat sanalah Pelonggom salurkan kepedulian, kecintaan Pelonggom kepada anak-anak yang sama, mirip perjalanan hidupnya dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan yatim piatu. Baru 2 bulan deside Nabi di dalam kandungan, tatkala deside Nabi terpengidaman oleh ibunya Aminah, meninggal maminya Abdullah di Madinah Al-Munawwarah. Lahir Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala berusia 6 tahun, ibunya yang meninggal dunia. Diserahkan ke datuknya, ke niniknya Abdul Muttalib, 8 tahun usianya. Ninggal niniknya sebatang kara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Parantik megah-megah, mewah-mewah hidup deside Nabi. Jauh lebih megah, jauh lebih mewah hidupnya bija jari Pelonggom sami mangkin. Baru berumur 3 bulan, 4 bulan, wah belian teh kereta haji 2 juta. Penuh kan? Apalagi nak berumur 3-4 tahun langsung kita belikan motor listrik yang harga 5, 6, 7 juta. Mewah hidup bija jari pelonggong sila. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sebatang kara bapak ibu. Kemana beliau mengatakan mami, kemana beliau mengatakan ibu, semuanya meninggalkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pantaslah pesan wasiatnya deside Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatimi kahataini wa asyara bisababataihi. Dengan saya peduli umatku yang peduli pria kepada anak-anak yang sama nasibnya dengan saya, sabda Nabi. Bareng gana dekat jemaah elik surga, beliau memberikan isyarat seperti 2 telunjuk. Ngene angkun tebareng jemaah li akhirat elik surga bagi dengan sak peduli pada anak-anak yatim piatu yang mirip sama perjalanan hidupnya dengan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nikilah harapan tiang melalui pengajian niki. Jangan kita hanya mengadakan pengajian maulid tiap tahun, tapi kepedulian kita kepada anak-anak yang sama nasibnya dengan Nabi semakin berkurang. Kita tingkatkan, tentu dengan cara masing-masing, sesuai keadaan kondisi masing-masing. Apakah dengan cara kita santuni dia? Apakah dengan cara kita undang dia roh?
Apakah kita dengan kita belikan dia peci atau fasilitas kelengkapan sekolahnya, terserah pelungguh yang atur. Yang paling utama poin tiang adalah kita peduli kepada mereka-mereka, bidadari-bidadari, keluarga-keluarga, tetangga-tetangga tiang pelungguh sami yang menjadi yatim piatu. Nabi sebabnya untuk kita amalkan janjinya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meraih dan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa pelungguh akan seperti ini, dekat dan dekat di sorga iring Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau setelah lahirnya, sebelum meninggalnya, beliau lahir di Mekah, meninggal di Madinah Al-Munawwarah. Sebelum beliau meninggal dunia, banyak meninggalkan pesan-pesan. Banyak di sida Nabi meninggalkan wasiat-wasiat kepada tiang pelungguh sebagai umat. Pesan-pesan, wasiat-wasiat di sida Nabi ni tentu tidak mungkin kita amalkan semuanya. Tapi ada hal yang bersifat mendasar, ada hal yang bersifat fondasimental tentang pesan dan wasiatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis nike disebut dengan hadis musalsal bil awwaliyah. Apa kan hadis musalsal bil awwaliyah? Para ahli hadis dengan sawah berguru hadis mesti yang harus dia pertama kali dengar, pertama kali diijazahkan dalam bidang hadis, namanya hadis musalsal bil awwaliyah. Di hadis ni intinya, isinya adalah ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Inilah pesan wasiat pertama lekan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang seyogianya, seharusnya tiang pelungguh sebagai umat adiknya hadis paling pertama kali terterima, paling pertama kali hadis ganta ijazahan. Nabi maknanya hadis nikah ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Hadis nikah memerintahkan tiang pelungguh untuk kita saling periak, untuk kita saling kasihani, untuk kita saling sapa, untuk kita saling peta. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, dengan saling periak, dengan saling tunah, saling kangen, itulah orang-orang yang akan dikasihani, disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana mungkin pelungguh akan dikasihani oleh Allah? Bagaimana pelungguh bisa dicintai, dirahmati oleh Allah kalau tiang pelungguh sebagai umat ndik saling tunah, ndik saling kangen, ndik saling petak, ndik saling sapa, ndik saling cinta, ndik saling sayang? Mana mungkin pelungguh akan mendapatkan kasih sayang lekan desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pesan pertama desida Nabi irhamu man fil ardi, daripada periak, daripada tunah, daripada kangen Nabi sarak lek baun dunia. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Niscaya malaikat-malaikat sarak lek langit ganan cinta kasih sayang periak kepada pelungguh-pelungguh yang bisa cinta kasih sayang maupun periak Nabi sarak baun dunia. Cara ente periak nika, cara ente cinta kasih sayang nika tentu beda-beda.
cara ente cinta kasih sayang tipak bija jari ndak sama dengan cinta kasih sayang kepada manuk. Lamun pelonggom cinta kangen kepada bija jari pelonggom, silahkan jadikan dia orang yang bisa menghafal Quran. Serah dia di pondok pesantren agar bisa menghafal kitab Jurumiyah misalnya, agar paham mana rukun solat, hafal mana syarat solat, tahu caranya berbakti kepada Allah maupun kepada orang tua gurunya. Ia tak tercinta kangen tipak bija jari. Lain-lain tak cinta kangen pokok sila. Bija jari nikah apabila nuah balik tutu kuliah, lain cara kita cinta. Ngumbe angkon silahkan kawin dia, nikahkan dia, pemerari dia. Itulah ia tak kangen lamun nuah tutu kuliah. Manuk berbetat cinta kangen tipak manuk ti ibu-ibu. Lamun maulid Nabi gorok. Ndak adik nggih di luar tempat si maling lemak atau den tempat si maling tapi namanya liwat dam digilas sama dam, berarti pelungguh dit cinta dit kangen tipak manuk sade mangan manuk keno berembetat cinta kangen tipak sampi tipak bembek de sila korban pada Idul Adha. Ni milih jual doang bembek ngorban jande, berarti dia cinta, dia kangen kepada bembek pelungguh ni. Bagaimana cara cinta kepada masjid? Tentu sering-sering datang ke masjid. Beda-beda intinya. Berbeda tekangan tipe awak teniki, kita berikan haknya. Dia punya hak makan, dia punya hak tidur, dia punya juga hak untuk minum dan seterusnya. Ia cara cinta tipe awak tu. Pelungguh Masya Allah sekali lalu ngirim mau sekat juta beli bakso di bani. Berarti dia cinta tipe awak taran niki. Nggih? Harus kita berikan hak badan niki, hak jasad niki. Kah dengopan maut 1 juta 300 juta silahkan. Peci pelunggum sajaraan bedang ni ke teteh beli sak baru kan ngono ni sejadah wa 6 bayi dit man berde sejadah. Masya Allah luar biasa nggih. Sejadah silakan, sangat bagaimana negatif kelihatannya. Sebagai orang Islam yang rajin beribadah, sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, copong din berdewe, sejadah din berdewe, londong din berdewe, tangkung din berdewe, londong pun berdewe, sarung pun berdewe, gara-gara arah calek kebengan sarung. Tiang wah ketebeng sarung, kering si calek, Masya Allah, dik semal kadu, dia jarang lalu. Coba-coba tekadun, oh melilak nih ya. Jarang dia. Tak tahu caleg siapa yang berikan ini, dititipkan atau nunjuk madrasah. Mungkin sarung yang harganya kira-kira seselai you jaga aja. Nggih, semal kadu. Tipis sekali dia, nggih. Nah, itulah hadiah dari saudara caleg, nggih. Nah, jadi jemaah sami, nikalah cara teh cinta kangen nikah beda-beda. Cinta kepada masjid, makmurkan masjid. Cinta kepada bija jari, sekolahkan bija jari. Cinta kepada istri, silahkan berbet kira-kira. Nah, lalu Pak Kuah ke bagian nggih. Pak Kuah ke bagian. Satu jeb ke bagian apa no yang satu jeb ke bagian apa no. Hanya penghulu dia, penghulu nikah. Lalu pesupuk posat dengan doang gawe bilang lemak ni. Lalu ngawinan doang gawe. Ya. Cinta kepada manuk dengan cara seperti tadi, gorok dia. Cinta kepada bembek, korbankan dia. Cinta kepada rumah tangga, silahkan hidupkan rumah pelonggong dengan solat tahajud. Ia tak cinta kangen tipak balenda masing-masing. Cinta kepada jasad pelonggong, silahkan berikan haknya. Makan, minum, tenduk tedam nikah, hak awak namanya nikah. Okay? Nah, jadi nikalah pesan wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan dan mengharapkan kepada tiang pelonggom, irhamu man fil ardi, deperiak, ada kasih sayang, napi sarak lek bawun dunia. Banyak yang ada di dunia.
Gabah berembetat tunah gabah, zakatan gabah nike. Ndak jualan doa. Nggih. Berembetan tekangan, alhasil caranya beda-beda. Nikalah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pelonggom sami wajib hukumnya untuk kita toladani, untuk kita saling mencintai, kita saling menghargai, kita saling tunah, kita saling kangen. Karena tiang pelonggom diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, wa kunu ibadallahi ikhwana. Sai kancen bedait adit anggap marah semeton. Adit anggap marak keluarga. Saya pi wasiat nikah desi dia nanti. Pelungguh bedait kance dengan gelanggang, adit anggap marak semeton. Pelungguh bedait kance orang sembawa, adit anggap marak semeton. Ini wasiat Nabi jamaah. Memang berat nikah. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Adit jadian diri jadi panjang Allah sa ikhwan, bersaudara. Maridah bersemeton. Alhamdulillah wa syukrulillah, tiang kemana saja Nabi, sebab tiang bisa nyambung dengan semua jamaah karena tiang amalkan hadis nikah. Mau ke Lombok Tengah, mau ke Lombok Barat, mau ke KLU, mau ke luar daerah, semua tiang anggap saudara. Bagaimana caranya agar pelonggoh menganggap siapapun nikah kayak saudara? Tentu kita mulai dari hati. Dia cukup si senyum doang. Senyum, saling kapung, lagu hatinya dia anggap marak saudara, semeton. Nggih, seperti yang terjadi pada para politisi atau dengan sak marak nikah yang rebut jabatan lah kira-kira. Saling kapung, ruan bapak ibu. Senyum dia, saling rangkul dia, lagu apa ni natin ya. Mudah-mudahan aruan nyiwa ini. Aisyah darah saingan dengan kan. Tidak cukup dengan rangkulan, tidak cukup dengan pelukan, tidak cukup hanya dengan jabatan. Harus kita mulai dari hati. Terbalat kerja saya pokoknya ingat pesan Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwana. Adit anggap selapu sakan cet bedait marak semata. Lamun tuh anggap dengan saya pun dia mau dari desa manapun kita anggap seperti saudara. Jika ada kesalahannya, jika ada kekurangannya, jika ada ucapannya yang menyakiti perasaan, kita tidak akan menyimpannya di dalam hati karena kita anggap semeton. Kan semeton taran sila. Saran semeton kurang lebih saran semeton sila. Nggih? Mungkin dia kasar ucapannya, oh anggap semeton alur wahyu mula model ucapan tidak aluran baik. Ndek tamak dalam hati karena kita sudah dianggap saudara. Kadang-kadang dia begawe misalnya, dia roah misalnya, sekedar dengar cerita dia karena menyunatan nani semeton letin padahal dia wah tunda. Nah itu bantu si bebek sekek wah ke ni bebek sekek ke bantu ide karena pelonggom anggap dia semeton, kita bantu dia sesuai dengan keadaan. Ini wasiat luar biasa yang berpuluhan tahun silam berusaha saya pun keluarga siapapun yang pelonggom kancet bedait bersahabat agar kita anggap dia sebagai saudara. Maknanya tidak ada permusuhan di dalam hati, tidak ada hasad dengki di dalam hati, tidak ada rasa dendam di dalam hati. Karena pelungguh muatoa sila. Wah 60 tahun masih tiada dengki, masih tiada dendam, seren tai ke darah, seren de kolesterol, seren de darah tinggi, seren de asam urat. Karena hati pelungguh tidak pernah tenang, karena hati pelungguh tidak pernah damai. Mawanan nikah mari dan mari. Nggih, untuk kita berusaha untuk mengamalkan hadis perintah wasiat dari Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati maulidnya. Enggak sabut apal, lahir Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah di Mekah, meninggal di Madinah. Aduh nikah jak gampang. Anak SD doang wah hafal nek nikah. Nggih, yang sulit adalah kita amalkan pesan-pesan wasiat dari Nabi
Yang pertama tadi, kita peduli kepada anak ya yatim piatu. Yang kedua, Nabi pesan wasiat dari Nabi, saya pun kancit pelungguh bedait agar pelungguh anggap mereka seperti saudara. Alhamdulillah, tiang kemanapun selalu tiang anggap dia sebagai saudara, tenang nyaman. Nggih, terkadang saya kancit bedait Bapak Ibu dengan di Islam ayat susah sekedik ini. Nggih. Ada di bagian Sulawesi, Kalimantan, kepala desanya, kadusnya, kawilnya dengan warganya datang kurang lebih kancing 11-an orang. Jujur dia, pura Pak Kiai, saya ini bukan orang Islam katanya. Nah, bega susah pidato nu apa? Susah terpikir-pikiran ini. Ini Islam lagu dat. Ya atas dasar yang tadi wa kunu ibadallah, mereka orang kafir pun tetap dia adalah ibadallah. Segera sajari ibadallah panjang Allah adalah orang Islam doh. Selaput pada hakikatnya ibadallah, cuman dia akan belum masuk Islam. Atas dasar nikah alhamdulillah mereka merasa nyambung, mereka merasa damai, tidak merasa terusik, tidak mereka merasa tersinggung. Tiang ingat ceritanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ada salah seorang guru kita di Mekah, yaitu Maulana Syekh Dr. Ismail Usman Zain Ali Al-Yamanil Makki. Singkat cerita, dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah, setiap Nabi keluar salat subuh berjamaah di Raudah. Bilang nasugul lekan gedeng untuk solat subuh berjamaah di Raudah nu Madinah, haran Raudah apa dik naran dengan nina Raudah. Bilang nasugul deside Nabi untuk solat berjamaah di Raudah, selalu deside Nabi menemukan gumamah, selalu deside Nabi menjumpai sampah. Ilik julun lawang, buka lawang deside Nabi mau solat berjamaah di Raudah, wahai luwe jamasan embun nasi di sini Nabi pungut sampah-sampah ni tiap hari seperti ini ke yang terjadi, tapi di sini Nabi tidak pernah dendam. Pada satu hari pagi subuh, tatkala Nabi keluar dari rumahnya, membuka pintu rumahnya mau ke Raudah untuk salat subuh berjamaah, ndarak sampah. Heran di sini Nabi, tumben ndarak sampah jalur ni. Jarak-jarak sembahyang subuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada para sahabat, sahabat, bilain dengan Yahudi sagirang teteh doro bilang lemak ini. Nabi tahu yang membuang doro adalah orang Yahudi. Andin tiang pelungguh melalut orosan kelewang, andin tiang pelungguh melalut utus pak kawil lalu peringat, andin tiang pelungguh melalut laporan ti pak Babin, Pak Polmas. Tapi di sini Nabi tidak mau melawan, selalu aja beliau. Sehingga pada satu hari, tatkala Nabi membuka pintunya, tidak ada sampah, darat doro. Jarak sembahyang subuh, di sini Nabi bertanya, belain Yahudi sagirang teteh doro bilang lemak nu. Pertanyaan di sini Nabi. Nabi jawab para sahabat, ampura di sini Nabi, ia sakit dan Yahudi sagirang teteh doro nu di sini Nabi. Bagus, lamun ngeno nengke lalu petak nanti. Nabi mengajak para sahabat untuk berziarah atau menjenguk Yahudi sak teteh doro bilang lema. Tatkala terontok lawang Bapak Ibu, kaget orang Yahudi ni ke paran diri ni terdemo, paran diri ni terborgol. Bahaya nani Muhammad tematik kasih Muhammad nani ni. Tatkala buka pintu Yahudi ni ke Nabi basen di sini Nabi semata kan sakit menceritain, oh nggih Muhammad. Langsung orang Yahudi ni ke memeluk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala di sini Nabi dipeluk dirangkul oleh orang Yahudi, Nabi basen dengan Yahudi ni ke Muhammad. Semeton kedua yang kerana ni di malite petak ke Muhammad. Bu sida jasa bilang jelung ke bolang de doro lek lawang bu neng ke paling jelur sida petak. Dia langsung bersaksi dan langsung pada saat nikah menjadi orang beriman.
mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah, langsung dia beriman. Sebab hatinya di sisi Nabi, sekalipun orang Yahudi tetap dia anggapnya sebagai saudara. Tetap beliau punya i'tikad, punya niat untuk menyelamatkan orang Yahudi. Tiang Pelungguh juga seperti ini ke segarah dengan pacu doang kancete patuh, segarah kancete bersahabat dengan saleh-saleh doa. Yang lebih membutuhkan adalah orang-orang yang tidak pacu, yang lebih membutuhkan untuk kita dekati, ajak kepada kebaikan adalah dengan sandiman pacu. Itulah makanya sabdanya Nabi, wasiatnya di sini Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwana. Ada yang selapu teranggap jari batur, jari saudara yang pelunggum sami, sehingga kita damai, sehingga tidak ada permusuhan, sehingga tidak ada dendam, sehingga tidak ada dengki, sehingga tidak ada iri dalam hati tiang pelunggum sami. Lebih-lebih mungkin adalah momennya politik. Karing semendak tek nyoblos niki. Nggih? Ya, silahkan. Mau dari partai ini, anggap dia saudara. Mau anggap dari partai ini, anggap dia sebagai saudara. Mau calonnya dari gelanggang, mau calonnya dari kuang, bembelekan calon, anggap dia sebagai saudara. Masalah kalah menang urusan Allah, bukan urusan tiang pelunggung sakjari panjang Allah. Al-Quran sudah menjelaskan, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Sagan menang jari kawil, jari kadus, jari caleg sampai presiden, itu urusan Allah, bukan urusan tiang pelunggum sana. Sudah ada putusannya dari Allah, sudah ada ketentuannya dari Allah, sudah ada kada dan kadarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu tiang pelunggung bertengkar, tidak perlu tiang pelunggung dia saling sapa. Lebih bahaya nauzubillah dia saling tukar, nauzubillah. Nggih? Mara dengan mati wasilah, dengan mati siapa yang menentukan dia mati? Ya Allah. Syarat sebabnya napi sakit, syarat sebabnya terjatuh, syarat sebab beda. Menu dah calon-calon tani kesila. Allah Taala wah tentuan wah tersembek lamun masa gelanggangan. Wah tersembek ni si Allah Taala, wah tertentuan ni si Allah Taala. Ini yang menang. Cuma syarat sebabnya, oh ni bun menang karena jadi tim suksesnya Pak Apeng, karena jadi tim suksesnya adalah Pak Kawil, karena jadi tim suksesnya adalah Bos Maku, dan seterusnya. Itu ya beda-beda. Nggih? Nah, jadi selebih wajib kita jaga pelihara adalah rasa kekompakan persaudaraan nikah jamaah sami. Orang mendapat gaji 50 juta per bulan sebagai dewan. Bu pelungguh ndak saling sapa, pelungguh ndak saling tukar, sementara kita masih punya kebutuhan ke depan untuk kita kompak, utuh bersatu, menjaga negara kita, menjaga agama kita, menjaga nama baik dusun dasan tiang pelunggum sami masing-masing. Nah, sekedar nikah saja sebagai pengajian maulid kita pada kesempatan niki. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya, dan bisa kita amalkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita berzikir, berdoa dan bersyafaat. Kita niatkan kepada keluarga-keluarga, orang tua tiang pelungguh yang hidup lebih-lebih, yang sudah meninggal dunia, kepada guru-guru kita semuanya, lebih khusus guru besar kita almarhumlah Bapak Maulana Syekh, guru-guru tiang pelunggum sami al-maghfurah, Tuan Guru Zainal Abidin Ali, maupun tuan guru yang lain. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami'i ahlil kubur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.